Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu semuanya, saya Erma Windu Susanti, penilik Korwilcam Bidang Pendidikan, Kecamatan Sumawono, Distrik Putpora, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kami sampaikan strategi yang dilakukan penilik dalam upaya meningkatkan kompetensi GTK PAUD menuju ekosistem pendidikan dan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi pembimbingan KASIHI. Akronim dari strategi pembimbingan KASIHI adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Wajah kegiatan pembelajaran sebelumnya terlihat anak diberi LK oleh guru sebagai bentuk kegiatan rutinitas sehingga anak tidak terlalu bersemangat karena memang kegiatan pembelajaran tidak berpusat pada anak dan bukan karena keinginan dari anak. Sehingga anak malas untuk mengerjakan, tidak bersemangat untuk belajar. Hal ini menjadikan orang tua yang mengantar pun ingin berusaha agar mereka bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi guru. Dia memaksakan kehendak anak. Penerapan strategi KASIHI. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi dari grafik bisa terlihat bahwa kualifikasi pendidikan GTK PAUD di Kecamatan Sumawono sebagian besar adalah pendidikan SMA. Ini sebagai bentuk bahan untuk penilik melakukan pembimbingan dengan latar belakang pendidikan SMA, sehingga pembimbingan yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan pemahaman para pendidik. Yang kedua, latar belakang pendidik sebelum mereka menjadi pendidik, sebagian besar mereka bisa terlihat di grafik adalah sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang kedua diikuti oleh kader BKP dan hanya bagian sedikit yang mana dari akademisi. Ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidik penting sekali dijadikan dasar penilik dalam melakukan pembimbingan untuk sesuai dengan gaya dan juga minat serta dari karakteristik para pendidiknya. Setelah itu kita melakukan refleksi dari hasil identifikasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya refleksi bersama. Dalam hal ini kita menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa atau pembelajaran andragogi yang dapat diartikan sebagai pembimbingan orang dewasa untuk belajar. Pada prinsipnya, pembelajaran ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada pendidik dan juga kepala sekolah yang telah melaksanakan praktik baik walaupun itu hanya sebuah keberhasilan kecil. Tapi itu sangat berarti. Selanjutnya kita juga menemukan sebuah solusi dari sebuah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga. Dan kita juga mengajak penyelenggara, kepala desa, dan juga yayasan untuk duduk bersama serta dalam kegiatan gugus PAUD kita juga melakukan refleksi. Selanjutnya dalam kegiatan Himpaudi. Nah, kegiatan Himpaudi ini juga menentukan untuk bisa menyatukan sebuah praktek baik, bisa dilakukan di luar lembaga untuk menjadikan refreshing. Selanjutnya, walaupun secara luring kita juga melaksanakan kegiatan ini secara daring untuk bisa membelajarkan tentang IT. Langkah ketiga adalah benahi, dalam rangka tindak lanjut dari refleksi yang telah dilakukan. Benahi yang pertama kita membuat jadwal kunjungan kesatuan lembaga, dan kita memberikan pendampingan berkaitan dengan salah satunya pembenahan penataan APE, dalam hal ini agar ekosistem lokasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan anak-anak di dalam kelas, situasinya lebih menyenangkan, lebih rapi, dan tentunya sesuai dengan bakat, gaya, dan cara belajar anak.
Selanjutnya, kita juga memberikan pendampingan tentang pembenahan administrasi lembaga agar jauh lebih baik dan relevan dengan berpusat pada anak. Mengikutkan PTK PAUD pelatihan IKM, baik itu dilaksanakan secara luring maupun juga dilaksanakan secara daring. Kita juga memberikan instrumen kepada kepala sekolah dalam rangka untuk memberikan supervisi kegiatan KBM yang diferensiasi. Selanjutnya, dampak dan hasil dari diterapkannya strategi pembimbingan kasihi yang dilakukan oleh penilik. Penataan ruangan yang cukup baik, adanya sudut baca untuk membelajarkan literasi untuk anak, penataan APE yang cukup rapi, suasana yang menyenangkan, sehingga anak akan merasa nyaman belajar di kelas yang rapi dan lengkap. Dilengkapi juga dengan penataan APE luar ruangan yang juga cukup memadai. Persiapan untuk ragam main di mana kita sesuaikan dengan topik dan juga karakteristik anak, sesuai dengan minat anak, sesuai sehingga anak-anak belajar dengan sangat bahagia tanpa ada tekanan dari manapun. Mereka akan menikmati kegiatan belajar ini secara bermain dan juga bergembira bersama dengan teman-teman semuanya. Mereka bisa bereksplor belajar dengan lebih leluasa. Di sini guru hanya sebagai fasilitator untuk kegiatan pembelajaran. Guru juga semakin kreatif, ditunjukkan dengan bisa berbukan karya untuk menunjang ragam main pembelajaran yang menarik, inovatif. Kepala sekolah dan pendidik di satuan lembaga juga berani untuk menampilkan ekspo pendidikan yang diadakan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sebagai bentuk keikutsertaan, keaktifan para kepala sekolah dan pendidik yang telah berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Testimoni pendidik setelah diterapkannya strategi pembimbingan kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Marhamah dari PAUD Tunas Harapan Kemitir. Setelah mendapatkan pembimbingan dan dengan strategi kasihi, identifikasi, refleksi, dan benahi dari penilik PAUD Kecamatan Sumowono, Ibu Erma Windu Susanti, SSI, saya semakin mampu untuk memberikan pembelajaran secara diferensiasi kepada anak-anak. Anak-anak semakin bersemangat untuk belajar sambil bermain. Terima kasih Bunda Erma Windu Susanti, SSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah strategi pembimbingan kasihi yang dilakukan oleh penilik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.